Halo teman-teman semua, pada video trip Malaysia sebelumnya, dari Penang, saya ke Johor naik pesawat dan berkesempatan untuk mengunjungi masyarakat pedalaman atau orang asli di salah satu kampung di daerah Johor. Perjalanan kini berlanjut. Saya akan naik kereta api ekspres selatan dari stasiun Layang-Layang menuju stasiun JB Sentral atau stasiun yang berbatasan langsung dengan Woodlands, negara Singapura. Yang unik dari perjalanan kali ini, armada yang digunakan mengingatkan saya pada kereta kelas eksekutif di Indonesia angkatan tahun 1970-an. Nah, gimana untuk perjalanan kali ini mencoba kereta api ekspres selatan? Tonton videonya sampai habis dan jangan di-skip. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman untuk suasana di Sempang Renggam pada pagi hari ini. Saya masih di depan hotel, di Stay In Hotel. Lalu kenapa saya nggak banyak review di hotelnya? Karena saya rasa ini tuh daerah yang lumayan jauh ke area pusat kota dan jarang juga dikunjungi oleh pelancong. Kebanyakan yang tinggal di sini ya orang Malaysia asli atau penduduk sini. Saya dapat informasi kalau kemarin itu di area sini pagi-pagi ada yang jual sarapan. Saya mau cari sarapan dulu. Masih jam 10:16 ya, sedangkan nanti kereta yang saya naiki sekitaran jam 1 siang. Gak tahu nih sebelah mana, kita lihat-lihat aja ya. Pagi-pagi di sini masih kayak di desa, tapi udah mulai panas. Kalau jam 10 di sini macam jam 9-an di Indonesia, teman-teman. Kayaknya yang ada meja-meja itu sih tempat sarapan. Sekarang ini saya mesen menu sarapan ini ya teman-teman. Ada roti canai dan biasa roti canai itu dihidangkan dengan kuah kari kayak gini atau kuah apalah gitu. Jadi kalau roti canainya kan memang dia rasanya agak sedikit hambar. Mesti dikasih ini nih, dicelupin gitu. Ini kira kelapa sawit yang baru Ah, baru ini pun dah 5 tahun ada ni tanamnya ni. Kalau saiz ni ini dah 5 tahun ada tanamnya. sawit itu boleh berbuah dalam masa berapa tahun? 5 tahun dah boleh. Oh, 5 tahun udah boleh. Sebab tuh sawit mahal sangat. Tunggu 5 tahun. 5 tahun. Ni dah ada buah ni. Kalau kau tengok betul dia ada buah. Tapi buahnya tak segedek-gedek bila pokok tu dah besar lah. Oh. Ada bergantung pada baja juga. Ini dah lagi besar-besar. Ini dah 10 tahun. Dia limit 25 tahun ni. 25 tahun lah. 25 tahun kembang tanam baru. Kau beruntung dia dapat naik tak pergi terminal baru. Ah, Dulu tak ada. dulu tak lagi ada besar. Dulu ni dah besar kan. Masuk di mana? Masuk sini. Masuk. Terlewat. Oke. Masuk di sana tadi. Ini stesen layang-layang. Stesen kereta api layang-layang. Mak kau pun nanti pening di macam mana anak aku boleh sampai sini. Dia kata. Betul nih, jauh sangat dari pada Johor baru sentral kan. Nih udah stasiun yang baru. Dulu stasiunnya nggak kayak gini teman-teman. Dulu tuh ya stasiun-stasiun kecil. Sekarang udah gede banget. Ini persiapan untuk kereta yang baru ya. Kereta baru macam masa 1 tahun lah. Lebih kurang 1 tahun lagi katanya.
kurang lebih kayak gini ya teman-teman untuk stasiun layang-layang. Sekarang udah jam 12.55, kereta saya 8 menit lagi. Jadi langsung aja kita ke dalam ya. Ini agak sedikit mepet sih datangnya. Yuk. Oke teman-teman, jadi sekarang ini saya sudah berada di dalam stasiun layang-layang, akan menuju ke stasiun JB Sentral. Sebenarnya untuk waktu tempuh tidak terlalu lama ya, karena jaraknya pun tidak terlalu jauh. Kurang lebih nanti keretanya akan berangkat pukul 13.03 dan menempuh waktu sekitar 1 jam 8 menit. Diperkirakan akan tiba nanti sekitaran 14 lebih 15 menitan. Untuk harga tiketnya hanya Rp12 saja. Saya duduknya di kereta kelas reguler kayaknya tuh. Dan untuk stasiun layang-layang, stasiunnya udah cakep banget. Macam stasiun-stasiun yang ada di Kuala Lumpur sudah ada tiang LA-nya juga. Nah ini ya untuk LA-nya teman-teman, tiang listrik aliran atas. Di sana juga ada lokomotif. Ini nggak tahu lokomotifnya dipergunakan untuk apa. Itu dia kereta yang akan saya naiki ya. Sekarang ini saya duduknya di kar A ya teman-teman. Ini kan B tulisannya. Ini A. Mungkin lewat belakang bisa nggak ya? Oke, bisa. Dan di sini udah pakai pintu tombol otomatis. Saya duduk di kursi 11A. Kereta api Ekspres Selatan adalah kereta api kelas reguler yang dioperasikan oleh Kereta Api Tanah Melayu Berhad, melayani rute perjalanan dari Stasiun Gemas menuju Stasiun JB Sentral Johor Bahru. Kereta api ini menghubungkan kota-kota di wilayah Semenanjung Selatan Malaysia. Untuk tiket kereta api Ekspres Selatan secara full trip dari Gemas menuju JB Sentral seharga Rp21 atau sekitar Rp84.000. Namun saat ini saya naik dari stasiun layang-layang menuju stasiun JB Sentral dengan harga tiket Rp12 atau sekitar Rp48.000. Informasi lengkap seputar kereta api Ekspres Selatan ini bisa teman-teman akses langsung melalui website KTMB ya. Tepat sesuai dengan jadwal ya, pukul 13:03 keretanya diberangkatkan dari stasiun layang-layang. Memang perjalanan saya kali ini kurang lebih 1 jam aja, tapi kita nikmati naik kereta lagi di Malaysia. Dan katanya untuk kereta ini akan beroperasi sampai dengan sekitaran akhir tahun, kalau nggak awal tahun depan teman-teman. Jadi sebentar lagi kereta ini ya bisa jadi tidak dijalankan kembali, karena akan tergantikan dengan kereta ITS macam di Kuala Lumpur kemarin. Untuk pemandangan kanan kiri di sini hutan-hutan sawit ya teman-teman. Sebenarnya feel naik kereta macam di Divre, tapi di sini ada tiang LAA dan juga ada ini ya, relnya baru. Dan untuk kecepatan kereta saat ini ada di angka 82 km per jam ya teman-teman. Memang kereta-kereta model seperti ini taspatnya hanya 90 km per jam saja. Makanya itu ya, bakal ada pembaruan kereta di sekitaran wilayah Johor Bahru. Nanti akan digantikan dengan kereta ITS yang lebih baru, yang mirip seperti di Kuala Lumpur dengan kecepatan operasional sekitaran 150 km per jam.
akan tiba di stasiun Kulai. Stasiun Kulai. Sebentar lagi saya ulangi, train akan tiba di stasiun Kulai. Stasiun Kulai. Sebentar lagi. Terima kasih. Waktu menunjukkan pukul 13:21, kita tiba di stasiun Kulai. Kelihatannya kalau area Kulai ini sudah masuk area agak perkotaan ya teman-teman. Sudah mendekati ke JB Sentral. Kita berangkat lagi ya dari stasiun Kulai. Jam 13:25. Kalau di depan stasiun Kulai itu ada terminal bis juga teman-teman. Seperti inilah untuk kereta ekspres selatan yang saya naiki dari stasiun Layang-Layang menuju ke stasiun JB Sentral. Dari segi desain interior sebenarnya biasa aja ya teman-teman, modelan kereta lama gitu. Dan dari baris kursi ada 15 serta konfigurasinya 22, sehingga dalam satu kereta atau dalam satu gerbong terdapat 60 kapasitas tempat duduk. Nah, untuk tempat duduknya ini masih menggunakan bahan bludru, jadi berasa lebih nyaman dan berasa hangat. Kursinya juga empuk teman-teman. Tuh. Dari segi legroom, kurang lebih kayak gini ya. Memang legroomnya tidak begitu lega, tapi saya bisa bilang untuk legroomnya ini cukup aman. Di bawah ada footrest, footrestnya kayak cuma tiang gini ya. Terus di sini juga ada meja lipat yang bisa kita gunakan untuk makan ataupun bekerja menggunakan laptop. Ada pegangan juga, entah untuk apa ya pegangan di sini. Lalu ada juga tirai, jadi apabila panas kita bisa tutup tirainya. Dan di atas sebelah sini ada rak bagasinya. Tuh. Lalu untuk bagian kursi, setengah kapasitasnya menghadap arah laju kereta serta setengahnya lagi menghadap mundur, saling membelakangi gitu teman-teman. Nah, di bagian ujung depan dan juga belakang ini tuh benar-benar space-nya ke depan lega banget. Karena biasanya banyak juga orang yang nyimpen barang-barang macam koper-koper besar di area depan sini teman-teman. Sekarang kita lihat dulu ke area sini ya, ada apa aja. Di sini kayak ada, ini toilet atau apaan sih? Ada ember tapi ya. Tapi ini ada ruang kru teman-teman. Ini langsung ke depan ya lokomotif. Saya nggak terlalu hafal, dikirain ada toilet gitu. Ini ada perbatasan kemana ya? Ternyata ini tuh merupakan akses stasiun kereta ke arah pelabuhan Tanjung Lepas kayaknya teman-teman. Di Johor juga ya, di dekat JB Sentral, tapi kayak macam stasiun Tanjung Priuk gitulah. Mungkin untuk kereta angkutan barang ya.
Semua teman-teman silakan tiba di stasiun Kompas Baru, stasiun Kompas Baru. Sebentar lagi saya ulangi, silakan tiba di stasiun Kompas Baru, stasiun Kompas Baru. Sebentar lagi, terima kasih. Di sini sepertinya ada stasiun yang menyimpan batu balas ya teman-teman. Itu ada kereta kericak di sini. Ada juga MTT. Beberapa instrumen untuk rel kereta api disimpan di sini ya. Ini logo apaan tuh? Teman-teman kita telah pun tiba di stasiun Kompas Baru, stasiun Kompas Baru, Haramalo. Pukul 13.46 kita tiba di stasiun Kompas Baru. Berangkat lagi jam 13.51. Stasiun Kompas Baru ini rasanya stasiun gede banget ya teman-teman. Ada nyimpen balas, terus tadi juga kayak ada depo kereta di sebelah kiri. Oke teman-teman, jadi sekarang ini perjalanan kereta ekspres selatan yang saya naiki sudah memasuki kawasan area Johor Bahru, dan saya mau sedikit cerita nih untuk perjalanan naik kereta ekspres selatan kali ini. Yang pertama, kereta ekspres selatan adalah kereta intercity atau kereta jarak jauh, bisa dibilang menghubungkan beberapa kota dan rutenya dari stasiun Gemas menuju ke arah stasiun JB Sentral atau Johor Bahru Sentral. Untuk perjalanan kereta ekspres selatan ini bisa dibilang adalah kereta yang pendek ya, karena memang memiliki 3 kereta atau 3 gerbong saja ditambahkan kereta pembangkit 1. Dan untuk harga tiket apabila full trip ada di Rp21, sedangkan saya naiknya tadi dari stasiun Layang-Layang sampai dengan ke stasiun JB Sentral saja dengan harga Rp12 atau sekitaran Rp48.000. Nah, hitungannya untuk perjalanan yang cukup jauh sekitar 40 kiloan dari Layang-Layang menuju ke arah JB Sentral dengan harga Rp50.000 dapat kereta seperti ini, menurut saya udah oke banget, karena memang dari kursinya empuk, kursinya juga bisa di reclining dan ber-AC juga, ditambah lagi AC-nya menggunakan AC sentral seperti kereta kelas ekonomi new generation apabila di Indonesia. Overall untuk perjalanan naik kereta ekspres selatan ini saya rasa cukup menyenangkan. Cuman sayang sekali, saya hanya naik keretanya dari stasiun Layang-Layang menuju ke stasiun Johor Bahru Sentral dengan perjalanan yang kurang lebih 1,5 jam doang. Padahal saya berharap waktu kemarin itu membuat planning dari stasiun Gemas ya menuju ke arah JB Sentral, tapi ternyata ketika ngecek schedule-nya itu tidak pas teman-teman. Mungkin next time apabila ada
rezeki lebih lagi, saya datang ke Malaysia lagi, dan semoga masih sempat untuk mencoba atau mereview full tripnya. Karena memang kereta ekspres selatan ini katanya hanya beroperasi sekitar 1 tahunan lagi. Bisa jadi nanti tergantikan oleh kereta yang lebih baru atau kereta ITS, kereta listrik, macam di KL Sentral kemarin. Sesaat lagi keretanya akan tiba di stasiun JB Sentral atau Johor Bahru Sentral, perbatasan antara Johor Bahru dengan Singapura. Jadi kita siap-siap dulu. Saya ulangi, tren akan tiba di stasiun JB Central Station, JB Central sebentar lagi. Terima kasih. Ladies and gentlemen, this train will be arriving JB Central Station. JB Central Station. Shortly, I repeat, this train will be arriving JB Central Station. JB Central Station. Shortly, thank you. Kita bisa lihat ya, untuk di sini sekarang tengah dalam masa pembangunan besar-besaran. Ada jalan layang di atas, ini kereta di bawah. Saya rasa nanti mungkin kereta Intercity itu bisa dipindah ke atas ya teman-teman. Kalau enggak, di bawah sini bakal jadi ITS, di atasnya bisa dibangun macam LRT, monorail, dan lain-lain macam di stasiun KL Sentral. Namanya stasiun sentral, itu di sini terkoneksi dengan moda transportasi satu sama lain. Kena taspat ya, pelan-pelan. Gokil sih. Ketika melihat pembangunan di sini rasanya kagum aja gitu loh. Padahal negeri tetangga, tapi rasanya berasa gap antara di Jakarta dengan di sini. Kalau di sini serba mudah karena antar moda transportasi terintegrasi dengan baik, teman-teman. Tuh. Ini di atas jalan apaan coba? Di bawahnya rel kereta. Kita tiba di stasiun JB Sentral atau Johor Bahru Sentral pukul 14.06. Awal sekitaran 9 menit. Di sebelah sini tuh ada tuas reclining ya, yang apabila kita tarik ke atas, kursinya bisa mundur ke mode rebahan. Tapi kekurangan kereta di sini tidak ada colokan listrik, teman-teman. Colokan listrik hanya ada di ujung kereta sana saja. Lalu ditambah lagi kursinya setengah arah laju kereta, menghadap maju dan menghadap mundur. Ada di baris nomor 9 dan juga di baris nomor 8, kayak gini ya. Tuh, kursinya nggak ada revolving, jadi nggak bisa diputar sesuai arah laju. Oke, kita langsung keluar ya teman-teman. Kalau di ujung kereta ada colokan tapi cuma satu, di sini doang. Oh, di sini ada toiletnya teman-teman. Nah, untuk toilet sekilas saja kurang lebih seperti ini. Di sini ada tombol flush, lalu untuk klosetnya kloset duduk, ada colokan listrik, ada jet shower, pegangan, dan juga ada mini wastafel kayak gini ya. Kurang lebih kalau toilet sama sih, tapi saya rasa kereta di kita toiletnya lebih rapi. Yuk. Ini kita lihat ke depan dulu ya. Ini nih, kereta yang sama juga teman-teman, Ekspres Selatan. Itu keretanya lagi dilepas lokomotifnya.
Oke, kita langsung keluar ya teman-teman. Jadi pintu keluarnya ini ke arah atas. Terus untuk keluarnya lagi ke arah sana. By the way teman-teman, saya menuju ke JB Sentral ini karena nanti akan lanjut naik kereta Ekspres Rakyat Timuran, salah satu kereta yang ditarik lokomotif dengan rute terjauh di Malaysia. Tuh, langsung keluar ya. Ini stasiunnya. Bener-bener beda banget sama KL Sentral. Kalau di JB Sentral ini lebih sepi karena tidak banyak frekuensi perjalanan kereta ya. Berbeda dengan di Kuala Lumpur yang ada KTM komuter, LRT, ITS, dan lain-lain. Walaupun perjalanan keretanya masih sedikit, stasiunnya udah gede banget. Gokil. Ini ada antrian teman-teman mungkin untuk perjalanan kereta Ekspres Selatan yang bakal berangkat ke arah Gemas. Nah itu tuh, untuk schedule keretanya ya. Terus di stasiun JB Sentral juga fasilitasnya udah cukup lengkap, banyak sekali tenan penjual makanan dan lain-lain di sini. Ada juga loket KTM Intercity Train, jadi kalau kalian mau membeli tiket secara langsung bisa ke sini ya. Tuh. Pembayarannya tapi tanpa tunai, harus pakai kartu ataupun pakai ATM, harusnya bisa teman-teman. Untuk konternya buka dari jam 6:30 sampai dengan jam 10 malam. Terus di sini juga ada mesin untuk membeli tiket. Jadi nggak perlu langsung ke sana juga, bisa lewat sini. Sekarang kita langsung keluar aja ya teman-teman, ke arah sini. Ada tulisan pintu keluar tuh. Saya nginep di hotel yang letaknya itu 450 meter doang. Cuman kita nggak begitu apal. Ini nanti jalan kakinya mesti kemana. Saya sedikit menerka-nerka sambil lihat map dulu ya teman-teman. Tapi banyak sekali pejalan kaki yang ke arah sana. Stasiun JB Sentral. Gede banget ya. Sekarang saya jalan kaki. Dan harusnya hotel yang saya ada di sebelah sana tuh. Ada tulisannya Meldrum. Yang itu hotelnya. Jalan kaki sekitar 1,2 km. Saya selama di Malaysia banyak banget jalan kaki. Jadi sehat ya. Nah, saya mau kasih tahu teman-teman. Kalau ini masuk di wilayah Malaysia. Dan itu ada jalan ya, jembatan menuju ke sana tuh. Dan itu merupakan wilayah antara perbatasan Malaysia dengan Singapura. Di sana itu sudah memasuki kawasan Singapura, udah beda negara. Jadi memang kalau misalkan kalian dari Johor mau ke Singapura, tinggal nyebrang aja. Cuman karena memang perpindahan negara itu ada proses imigrasi, jadi memang jalan ini tuh selalu macet ya. Perbatasan antara Malaysia dengan Singapura. Ini nih, Jalan Meldrum. Jadi hotelnya ada di sebelah sana teman-teman. Lumayan ya, 1,2 kilo. Jalan kaki di tengah teriknya Malaysia sini. Sekarang jam 14:41. Ini ada kantor polisi kayaknya. Nah itu ada tulisannya ya, Meldrum Hotel. Berarti kita bisa jalan lewat sini teman-teman. Pas banget di depan hotel tuh udah langsung tempat makan. Jadi kita nggak akan bingung-bingung cari makan nanti. Restoran Old Street Kopitiam. Kayaknya legend juga tuh, 1855. Oh masuknya deket sini. Tolak berarti dorong. Kayak gini ya teman-teman hotelnya. Dan saya tadi bayar deposit ini 50 ringgit. Kamar 402. Wah pas banget di sini, samping lift.
Nah, kurang lebih untuk penginapan saya malam hari ini di Johor Bahru kayak gini teman-teman. Dari segi tampilan lumayan oke ya, bagus, kamarnya juga cukup leluasa. Di sini ada tempat tidurnya. Terus di sini juga ada televisi untuk hiburan, ada kaca yang bulat kayak gini. Ada meja juga bisa buat kerja dan lain-lain. Kita dapat juga 2 handuk. Ada tempat untuk nyimpen barang-barang di sini, tapi gak bisa yang berat-berat ya, karena ringkih juga teman-teman. Jadi kayak buat naruh pakaian bisa. Terus dapat juga window view, cuman window view-nya kayak gini, langsung gedung ya. Bergerak ke area sini ada toilet. Nah, ini untuk kita buang air. Ada cermin, wastafel, tong sampah, dan di sini tempat untuk mandinya. Tuh. Lumayan lah ya. Harga per malam kalau nggak salah sekitaran Rp400.000 gitu teman-teman. Salah satu fitur yang paling penting di kamar yaitu dekat dengan colokan untuk kasurnya ya. Di sini juga ada colokan lagi teman-teman. Tuh, ada 2. Di sini juga ada 1 colokan, bisa dipakai untuk kalian ngecas ataupun juga bisa untuk televisi ya. Tergantung sesuai dengan kebutuhan. Cuman stop kontaknya lumayan banyak, total ada 4. Mantap ya. Sekarang udah jam 18.39 teman-teman. Saya mau sedikit cari-cari cemilan. Tadi itu ketiduran, habis bangun tidur saya lapar. Kita makan, lihat-lihat di depan ada apa aja ya. Ini banyak sih, banyak pilihan makanan. Tapi saya lihat di Google ada juga beberapa makanan yang memang non halal, sehingga teman-teman apabila muslim kalian agak berhati-hati ya untuk mencari makanan di sini. Setelah lihat menunya ya teman-teman, kan di tiap restoran itu ada menunya. Macam ini nih. Di sebelah sana. Tuh. Saya ngelihat menu-menunya ini tidak ada tulisan pork atau ler, berarti ini restoran halal. Saya kayaknya bakal makan di sini aja ya. Terus di sebelah sana juga masih banyak kedai-kedai makanan. Tuh. Rame ya di sini kalau sore. Sekarang ini saya pesan nasi goreng kampung dengan telur dadar. Tadi itu harganya Rp10 teman-teman, atau sekitar 40 ribuan ya. Kurang lebih kayak gini tuh. Jadi ada nasi, terus pakai sayuran juga, ada potongan ayam, terus dipakein kayak ikan teri gitu. Porsinya lumayan banyak ya. Dan ada juga cabai tuh. Terus di sini kita dikasih kuah, nggak tahu kuah apaan ya. Buat penyegar aja kali ya. Cuman ada aroma jahe yang kuat di kuahnya ini. Oke, kita langsung coba dari makanannya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan. Dari nasi gorengnya lumayan kuat ya. Bumbunya juga menurut saya asinnya enak. Saya coba kuahnya. Ya, ini kuahnya emang buat nyegerin doang teman-teman. Ada rasa jahenya yang lumayan kuat juga. Tapi so far oke lah. Ya. Ini udah ada yang bergabung, Bapak Tajudin dari Yogyakarta, baru saja landing. Di sini mau jalan-jalan. Ini kita ada di Jalan Sengget teman-teman. Barusan lihat donat kayaknya enak. Kita beli 4 pieces Rp13, berarti kalau Rp13 setara 52 ribuan sekitar. Ini jalan ramai banget kayak pasar baru ya Pak? Malam, pasar malam ini. Oh iya, pasar malam. Lumayan gitu. Mau beli setrika antik Pak? Waduh, harus pakai arang. Kelamaan. Sekarang ini udah check out hotel ya teman-teman, dan sebelum teleport menuju ke arah Tumpat sampai lanjut nanti ke Thailand, Bangkok, saya nyuci dulu ya di sini. Seperti biasa
Nyucinya kurang lebih 12 ringgit. Ada cuci dan juga ada pengering. Sekitaran butuh waktu 1 jam. Kita dari baju kotor bisa langsung ke baju rapi. Sekarang ini kita mau cari makan ya teman-teman. Udah jam 13:48 dan kayaknya kita bakal masuk ke Johor Bahru City Square. Soalnya tadi di depan hotel kebanyakannya makanan non halal. Jadi kita cari di sini ya. Ya kebanyakan Chinese food, Thailand food gitu-gitu. Karena ini dekat Singapura kali ya. Jadi banyak orang Chinese juga. Yang saya perhatiin kalau di dalam mall sini lebih enak teman-teman. Karena apa? Karena ada tulisannya di restoran tuh halal atau non halal gitu loh. Jadi untuk orang-orang muslim lebih enak untuk memilih makanannya ya. Sekarang ini saya lagi jalan di Jalan Tan Hock Ni. Dan jalan ini itu bisa dibilang sebagai salah satu kota tua di Johor Bahru Sentral. Ini vibes-nya kayak Chinatown di Jalan Petaling Street. Ini bangunan-bangunan tua, tapi ini bangunannya bangunan Chinese gitu. Jadi sekarang ini saya mau belanja buat oleh-oleh ke salah satu coklat yang cukup terkenal di Malaysia, yaitu Berils. Yuk. Kita sudah belanja dan total segini sekitar hampir 100 ringgit. Hampir 400 ribu. Mantap. Ngeri. Tapi main better lah gitu. Iya. Kemarin waktu beli di Kuala Lumpur ada yang 9 ringgit. Harganya 9. Oh 9. 9. Iya, ini dapatnya 8 ya. 8. Lumayan. Lumayan lah. Sekarang ini udah jam 18:15. Saya mau bergerak ke arah stasiun JB Sentral sekitar 2 jam lagi untuk keberangkatan kereta ekspres rakyat timuran. Aduh, barang bawaan kita banyak juga ya. Ini masih di Malaysia ya? Iya. Belum lagi sampai Bangkok. Terus di sini tuh ada tempat pengisian minyak ya teman-teman, Petron. Dan satu informasi lagi nih, minyak di Malaysia itu tuh jauh lebih murah. Bayangin, RON 95 harganya 2 ringgit 5 sen saja. Kalau yang RON 97 3 ringgit 10 sen. Berarti kalau 2 ringgit 5 sen sekitar 8.200 untuk RON 95. Kalau di Indonesia RON segitu udah harga Pertamax Turbo berapa tuh? 13 lah, 13.800. Gila ya? Gila. Negara banyak minyak, mahal minyaknya. Mahal. Ngawur. Gimana ya? Tolonglah. Iya. Malah di sini tuh uniknya tuh diesel mahal. Dieselnya mahal, katanya 4 ringgit sih dieselnya. Karena kan diesel tuh membawa polusi. Mobil niaga kan. Yuk, stasiunnya ada di sana teman-teman. Sekitar 500 meteran. Sekian dulu untuk video hari ini, mencoba kereta api Ekspres Selatan yang menjadi salah satu kereta api di wilayah Semenanjung Selatan Malaysia dan jalan-jalan di Johor Bahru Sentral. Pada video berikutnya, saya bersama dengan Mas Irja dan Mas Tajudin akan mencoba kereta api dengan rute terjauh di Malaysia, yaitu kereta api Ekspres Rakyat Timuran kelas sleeper dengan harga tiket sekitar 200 ribuan saja dan sekaligus juga menjadi kereta api sleeper termurah di Asia Tenggara. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, share, dan juga subscribe. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye!